Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Putri Aina dari Prodi D3 Keperawatan Samarinda tingkat 2 Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur dengan nomor induk mahasiswa P07220120032. Di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi perjalanan penyakit difteri, tetanus, dan rabies. Yang pertama ada patofisiologi perjalanan penyakit difteri. Difteri adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Corynebacterium diphtheria. Penyakit ini paling sering menginfeksi saluran pernapasan atas, menyebabkan faringitis, nasofaringitis, tonsilitis, laringitis, atau kombinasinya. Difteri memiliki ciri khas yaitu terdapat pseudomembran pada lokasi infeksi primernya. Pada kasus berat, infeksi dapat menyebar ke trakea menyebabkan tracheitis atau adenopati servikal yang berat. Kondisi ini dapat menghambat jalan napas yang dapat mengancam nyawa penderitanya. Difteri paling sering ditularkan antar manusia melalui droplet respiratorik. Difteri respiratorik biasanya terjadi setelah masa inkubasi selama 2-5 hari. Menempelnya Corynebacterium diphtheria pada sel epitel mukosa merupakan dasar patofisiologi difteri. Bakteri ini kemudian akan melepaskan eksotoksin dari endosomnya yang menyebabkan reaksi inflamasi lokal diikuti pengerusakan jaringan dan nekrosis. Toksin terdiri atas dua macam protein, A dan B. Fragmen B berperan membuka jalan bagi fragmen A untuk masuk ke dalam sel. Fragmen B akan menyebabkan proses proteolisis melalui ikatan dengan reseptor pada permukaan sel host yang rentan. Hal ini menyebabkan hancurnya lapisan membran lipid. Fragmen A kemudian akan masuk melalui lapisan yang hancur tersebut. Fragmen ini akan menonaktifkan faktor elongasi AF-2 pada sel yang akan menyebabkan terjadinya blok pada sintesis protein sel yang akan berujung pada kematian sel. Proses ini menyebabkan terbentuknya pseudomembran yang merupakan koagulasi nekrotik yang terdiri atas fibrin, leukosit, eritrosit, sel epitel respiratorik yang mati, dan kuman. Destruksi jaringan lokal menyebabkan toksin menyebar secara limpatik dan hematologik menuju bagian lain tubuh, seperti miokardium, ginjal, dan sistem saraf. Perubahan strain Corynebacterium diphtheria non-patogenik. Strain yang bersifat non-patogenik pada dasarnya menimbulkan infeksi yang tidak terlalu berbahaya, tetapi semenjak program vaksinasi berkembang, telah dilaporkan kejadian strain patogenik Corynebacterium diphtheria menyebabkan penyakit yang invasif. Yang kedua ada patofisiologi perjalanan penyakit tetanus. Tetanus didefinisikan sebagai penyakit akut yang ditandai dengan spasma dan rigiditas otot yang disebabkan oleh infeksi Clostridium tetani. Gejala tetanus bervariasi mulai dari kesulitan membuka mulut, kesulitan menelan, kaku kuduk, opistotonus, hingga spasme laring yang dapat menimbulkan gagal nafas. Gejala-gejala tersebut ditimbulkan akibat toksin yang diproduksi oleh bakteri anaerob Clostridium tetani yang masuk melalui luka. Patofisiologi tetanus dimulai dengan masuknya spora bakteri Clostridium tetani melalui luka sebagai port di entry, luka tusuk. Jaringan nekrotik dan luka yang terinfeksi merupakan luka yang lebih berisiko menimbulkan tetanus. Pada luka-luka tersebut tercipta kondisi anaerob yang kemudian menjadi lingkungan optimal bagi proses germinasi atau spora berubah menjadi bentuk vegetatif dan multiplikasi bakteri Clostridium tetani. Pada proses tersebut, bakteri Clostridium tetani akan memproduksi dua jenis toksin, yakni tetanus plasmin dan tetanus lisin. Clostridium tetani juga merupakan bakteri yang menyebabkan terjadinya tetanus neonatorum. Peran tetanus plasmin dalam patofisiologi tetanus. Tetanus plasmin merupakan toksin yang menimbulkan gejala klinis pada pasien tetanus. Tetanus plasmin merupakan polipeptida yang terdiri dari rantai berat 100.000 DA dan rantai ringan 50.000 DA. Rantai berantakan memfasilitasi masuknya toksin ke dalam sel saraf, sedangkan rantai ringan akan bekerja pada presinaps. Tetanus plasmin akan berikatan dan melalui proses internalisasi dengan ujung saraf motor perifer, kemudian akan masuk akson dan ditransfer secara retrograd ke inti sel saraf di dalam batang otak dan medula spinalis.
Yang ketiga ada patofisiologi perjalanan penyakit rabies. Rabies adalah penyakit ensifalitas viral zoonotik yang disebabkan oleh beragam spesies virus neurotropik anggota famili Rhabdoviridae. Patofisiologi rabies melibatkan masuknya virus dari liur hewan penular melalui bagian kulit yang terbuka akibat gigitan atau cakaran, replikasi virus secara lokal, penyebaran virus secara neural dan saraf perifer ke sistem saraf pusat, serta diseminasi virus ke seluruh tubuh yang diperantarai saraf perifer. Hal ini menjadi dasar mengapa virus rabies dapat ditemukan pada berbagai sampel jaringan pada penentuan diagnosis postmortem. Patogenesis rabies diawali dengan penyebaran virus rabies melalui saraf perifer ke sistem saraf pusat, pembelahan virus di sistem saraf pusat, serta penyebaran melalui saraf otonom dan somatik menuju jaringan yang kaya sel saraf seperti kelenjar ludah. Setelah virus masuk ke dalam, virus rabies dapat membelah di sel otot rangka dan menginfeksi serabut otot. Virus juga dapat menginfeksi serabut saraf sekitar otot yang terinfeksi dan bergerak ke sistem saraf pusat melalui akson yang menghubungkan neuron yang berdekatan. Replikasi virus umumnya terjadi di neuron, namun dapat pula ditemukan di sel glia. Virus dapat ditemukan di ganglia dorsal dalam kurun 60-72 jam pasca inokulasi sebelum akhirnya menuju neuron saraf spinal. Terdapat bukti keterlibatan taut neuromuskuler pada invasi virus terhadap neuron dan hambatan pada reseptor asetilkolin dapat menghambat perlekatan virus. Namun juga ditemukan adanya bukti bahwa virus rabies dapat masuk ke neuron yang tak mengekspresikan reseptor asetilkolin sehingga terdapat indikasi bahwa ada peran reseptor selain asetilkolin dalam masuknya virus rabies ke dalam neuron. Mungkin sekian penjelasan tentang patofisiologi perjalanan penyakit difteri, tetanus, dan rabies. Jika banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.